Shalom, Shalom. Perkenalkan nama saya Clinton Alvaro. Saya dari Prodi F3 CIT Pagi dengan NIM 3312301080. Sebelumnya, selamat pagi juga untuk Bu Esther Melati, selaku dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu hubungan iman Kristen dengan iptek dan juga seni. Pertama-tama kita perlu tahu dulu hubungan iman Kristen dengan iptek dan juga seni itu sebenarnya apa. Jadi iptek itu pemahaman manusia atas ciptaan Tuhan yang membantu dalam berbagai bidang kesehatan. Tentunya seperti pendidikan dan komunikasi. Sementara seni itu adalah ekspresi kreatif yang mencerminkan nilai-nilai dan keindahan. Jadi hubungan antara iman Kristen, iptek dan juga seni itu terletak pada panduan moral yang diberikan iman Kristen. Sehingga orang Kristen itu dapat menggunakan iptek dan seni secara bijaksana dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Dan memuliakan Tuhan melalui tindakan mereka seperti dalam penyebaran nilai-nilai, kebenaran, dan karya seni yang inspiratif. Nah, hubungan iman Kristen dan dengan iptek itu apa kira-kira? Nah, tentunya itu jadi pertanyaan bagi kita. Jadi ada 3 poin. Iptek itu dianggap sebagai anugerah Tuhan untuk perkembangan manusia. Jadi iptek itu dipandang sebagai pemberian Tuhan yang memungkinkan manusia itu dapat memahami dan mengolah ciptaannya. Jadi manusia itu dapat mengembangkan pengetahuan mereka, menciptakan alat mereka sendiri, dan menemukan solusi bagi mereka untuk bertahan hidup. Nah, pengajaran iman Kristen dalam pemahaman iptek itu menekankan pentingnya tanggung jawab untuk menggunakan iptek dan mengajarkan umat untuk mempertimbangkan dampak baik dan buruknya dari teknologi ini. Nah, penggunaan iptek itu harus dilakukan dengan tujuan yang positif, membangun dan juga sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, contoh penggunaan iptek itu digunakan di bidang kesehatan untuk obat baru dan di bidang pendidikan untuk akses belajar dan juga dalam komunikasi untuk penyebaran firman Tuhan. Oke, kita masuk ke masalah berikutnya yaitu hubungan iman Kristen dengan seni. Jadi seni itu kalau kita tahu ya pasti seni itu misal kayak orang bernyanyi, seperti orang bermain gitar, bermusik, atau mereka menciptakan karya mereka sendiri, karya visual atau menggambar. Nah, jadi seni itu nggak hanya sebatas itu. Seni itu dianggap sebagai ekspresi manusia yang mencerminkan kebesaran Tuhan. Jadi seni itu anugerah yang sangat besar dikasih oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Jadi seni itu harus kita gunakan sebagai wadah untuk merefleksikan kebesaran Tuhan dan keagungannya yang hadir dalam setiap kreativitas dan detail kehidupan kita. Yang kedua, pengajaran iman Kristen itu mendorong seni yang membangun dan memuliakan Tuhan. Jadi iman Kristen itu menuntut para seniman untuk menghasilkan karya yang melampaui ekspresi pribadi. Eh, Mau itu seniman yang sudah mahir sekali ataupun pemusik yang sudah mahir sekali, mereka itu nggak boleh hanya tentang keindahan dan visual dan harmoni suara mereka aja, atau tentang musik mereka yang megah, atau tentang bagaimana mereka menciptakan satu konser yang luar biasa, tapi juga mereka harus bisa menyampaikan kebenaran dan kasih Tuhan Yesus dan harapan yang dapat menguatkan inspirasi dan juga menyentuh jiwa orang-orang yang mendengar apa yang mereka berikan dari seni tersebut. Nah, contoh seni yang memuliakan nama Tuhan itu contohnya adalah musik rohani, terus ada juga drama teater seperti yang sering kita lakukan mungkin di saat Natal. Kemudian ada juga karya seni visual dan juga lukisan yang menggambarkan kisah Alkitab. Contohnya eh, lukisan-lukisan tentang Tuhan Yesus. Oke, jadi berikutnya dampak positif dan negatif perkembangan iptek di bidang politik. Teknologi itu meningkatkan transparansi pemerintahan tentunya ya, dan mendorong akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan politik, serta memungkinkan masyarakat itu jadi lebih aktif dan berpartisipasi dalam politik. Namun tentunya iptek itu punya negatifnya. Nah, yaitu untuk melakukan pengawasan dan kontrol yang berlebihan oleh pemerintah, yang dimana ini dapat mengancam hak-hak dari warga negara yang memiliki akses di mana pemerintah tersebut bisa melakukan hak-hak itu untuk mengancam warga negara Indonesia.
Next, di bidang ekonomi, tentunya bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis, dan juga membuat partisi masyarakat itu jauh lebih aktif dengan petisi online dan lebih efisien serta meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Nah, apa sih negatifnya? Iptek itu bisa mengancam pekerjaan manusia dan menciptakan kesenjangan sosial akibat pengurangan tenaga kerja. Di bidang sosial budaya, eh, kita punya konektivitas, pendidikan, dan juga hiburan. Jadi, dampak positifnya itu mempermudah komunikasi antar individu dan masyarakat. Lalu, iptek itu membuka akses pembelajaran yang jauh lebih luas dan meningkatkan kualitas pendidikan. Serta kita juga bisa menerima banyak informasi hiburan atau contoh budaya-budaya lain yang ada di luar sana, yang itu juga dapat memperkaya kehidupan sosial kita sendiri. Namun tentunya privasi dan nilai budaya yang kita punya itu akan jauh lebih terancam. Kenapa demikian? Karena iptek itu bisa mengancam privasi individu. Karena zaman sekarang teknologi itu sudah jauh terus tinggi dan orang-orang juga sudah banyak yang punya kemampuan yang hebat, hebat-hebat dalam mengancam individu seseorang. Dan itu yang bisa menimbulkan masalah etika dalam interaksi sosial. Dan tentunya nilai-nilai budaya yang kita punya atau nilai budaya yang turun-temurun ada di Indonesia akan lama-lama akan mulai berkurang akibat dari globalisasi itu sendiri. Next, di bidang pendidikan, seperti sebelumnya, tentunya teknologi itu mampu membuat uh, pembelajaran itu jauh lebih luas dan juga jauh lebih cepat karena kita menggunakan alat digital dan juga sumber belajar online. Namun tentunya penggunaan iptek ini dapat mengubah peran-peran seperti guru ataupun dosen karena di mana kita sudah menggunakan aplikasi ataupun teknologi yang di mana ketergantungan pada teknologi ini yang mampu membuat pengurangan kemampuan berpikir kritis dari setiap mahasiswa. Dan ini menjadi masalah yang sangat besar tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Next, di bidang keagamaan, jadi penyebaran ajaran itu mampu membuat kita lebih mudah untuk mendapatkan akses untuk menyebarkan ajaran agama dan juga firman Tuhan. Namun tentunya penggunaan iptek dan keagamaan juga itu memerlukan aspek etika dan dampak spiritualnya di mana potensi penyalahgunaan untuk menyesatkan itu juga sangat tinggi dari penggunaan iptek ini. Nah, perbedaan ilmu pengetahuan Alkitab dan juga eh, ilmu pengetahuan dan juga Alkitab itu adalah Alkitab ini adalah kitab suci yang menjadi panduan umat iman bagi umat Kristen, di mana terdapat ajaran-ajaran sumber kebenaran rohani, moral, nilai-nilai kehidupan, dan juga panduan iman. Sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah sistem pengetahuan yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan juga metode ilmiah. Nah, perbedaan utamanya apa sih? Jadi, Alkitab itu menitikkan beratkan pada kehidupan kekal dan nilai-nilai rohani, sementara ilmu pengetahuan itu lebih fokus pada pemahaman tentang dunia yang memperbaiki kualitas hidup manusia di dunia ini. Sikap orang Kristen terhadap perkembangan teknologi, tentunya kita harus bijaksana dan bertanggung jawab, kemudian menjadi penata layan yang baik dan menghargai ciptaan Tuhan Yesus, lalu berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Uh, Sikap orang Kristen ini berpegang pada dua ayat, yaitu Kolose 3 ayat 23, di mana bertuliskan tentang segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan juga tertulis pada Amsal 4 ayat 27, di mana berhikmatlah dalam segala yang kau lakukan. Oke, next. Ini adalah beberapa seni budaya di Indonesia yang memuliakan Tuhan. Kita sudah tahu contohnya adalah musik rohani, yaitu lagu-lagu rohani dari berbagai bahasa daerah, seperti musik gamelan yang mengiringi pujian di gereja atau lagu-lagu daerah. Lalu ada drama atau teater Kristen, kemudian ada film rohani Kristen, contohnya film tentang kehidupan Tuhan Yesus dari awal dia lahir sampai dia harus mati di kayu salib. Dan yang terakhir ada lukisan bertema Kristiani, seperti simbol-simbol iman, seperti salib dan juga pemandangan alam yang indah yang bisa mengingatkan orang pada kebesaran Tuhan akan karya ciptanya. Nah, tentunya dari seni budaya yang memuliakan Tuhan pasti juga ada yang nggak memuliakan Tuhan. Contohnya aja seperti yang zaman sekarang yang sangat marak yaitu adalah musik-musik keras yang bertentangan dengan ajaran Kristen, yang dimana ini
mempromosikan kekerasan, kebencian atau perilaku yang gak etis, sehingga ini menjadi masalah yang merusak iman-iman Kristen. Kemudian ada tarian-tarian yang sensualitas atau provokatif yang membuat ini bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen dan juga bisa dianggap sebagai tidak memuliakan Tuhan karena tidak membawa pesan yang membangun secara rohani. Kemudian ada film porno atau konten pornografi dianggap bertentangan juga karena ya sudah pasti sangat bertentangan karena ini merendahkan martabat manusia. Jadi mengobjekkan, objektifikasikan tubuh dan menstimulasikan keinginan yang enggak suci. Dan yang terakhir ada lukisan dengan gambar vulgar, di mana ini adalah seni visual yang mengandung unsur vulgar, yang merendahkan martabat manusia, atau mengeksploitasi tubuh, yang bisa merusak moral dan juga memancing pikiran-pikiran yang nggak baik tentunya. Oke, jadi setelah semua ini kita jelaskan sebelumnya, apa sih kesimpulan dari hubungan iman Kristen dengan iptek dan juga seni? Jadi, hubungan iman Kristen dan dengan iptek dan seni ini mengajarkan bahwa keduanya itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar yang dapat memperkaya kehidupan manusia. Jadi, dalam menghadapi kemajuan iptek ini, saya dan saudara dan juga orang-orang Kristen di dunia ini diingatkan benar untuk bijaksana dan bertanggung jawab untuk menggunakan teknologi, eh, bukan hanya untuk kesenangan pribadi, tapi juga demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Dan seni itu harus berperan sebagai media ekspresi yang memuliakan Tuhan. Dan dengan mengandalkan firman Tuhan sebagai pedoman, orang Kristen itu dapat memanfaatkan iptek dan juga seni untuk membawa dampak positif bagi masyarakat dan dunia, sekaligus juga menjaga hati dan pikiran mereka untuk tetap fokus pada kehendak Tuhan Yesus. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya dari tentang hubungan iptek dengan eh, eh, dan juga seni. Mudah-mudahan menjadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa pandai-pandai dalam menggunakan iptek tersebut. Oke, sebelumnya saya Irwan Alvaro. Jika ada salah kata dan atau perkataan yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Terima kasih, Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.